Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomatus Sakinah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul dan faedah memahami asbabun nuzul. Materi pertama, pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari bahasa Arab dan merupakan idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab bentuk jamak dari kata sabab yang berarti sebab, alasan, atau perantaraan, dan nuzul yang berarti turun. Yang dimaksud di sini adalah penurunan wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya Al-Quran. Materi selanjutnya macam-macam asbabun nuzul. Jadi turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayat yang diturunkan ibtidaan tanpa sebab atau peristiwa tertentu. Ayat ini semata-mata diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Ayat ini jumlahnya lebih banyak dan mengenai prinsip keimanan, akhlak yang mulia, keislaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peristiwa atau kejadian tertentu. Ayat ini jumlahnya tidak banyak. Dan contohnya Allah menurunkan surat Al-Anfal menjelaskan peristiwa perang. Kemudian asbabun nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa atau pertanyaan. Jadi turunnya Al-Quran itu dapat disebabkan karena peristiwa tertentu. Adapun asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa itu ada tiga. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya Quran surat Ali Imran ayat 100. Ayat ini turun bermula karena ada perselisihan antara kaum Aus dengan Hajraj. Kemudian turunnya ayat ini untuk menyerukan menjauhi perselisihan. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti kisah turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini diturunkan karena pada saat itu ada imam sholat dalam keadaan mabuk, sehingga ada pengucapan yang salah ketika membacakan surat Al-Kafirun. Ayat ini diturunkan sebagai perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk. Dan yang ketiga, peristiwa berupa cita-cita atau keinginan, seperti kisah turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Pada saat itu Umar bin Khattab menginginkan makom Ibrahim untuk dijadikan tempat sholat. Selanjutnya, asbabun nuzul berupa pertanyaan. Pertanyaan tentang masa lalu, pertanyaan yang berkaitan dengan yang sedang terjadi pada saat itu, kemudian pertanyaan tentang masa depan. Dan materi yang terakhir yaitu faidah memahami asbabun nuzul. Apa sih faidah memahami asbabun nuzul? Tentunya sangat banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat mengetahui hikmah ditetapkannya suatu hukum tanpa membedakan agama, kemudian sudut pandang dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat memahami makna dari ayat Al-Quran. Kesimpulannya, asbabun nuzul ada karena suatu masalah atau suatu peristiwa
yang tidak dipahami oleh para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya muncul asbabun nuzul yang merupakan jawaban atas suatu masalah dan menjadi pedoman hidup manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.